Selamat datang kembali di channel Burnout Trader. Di video kali ini saya kembali lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 9 saham sektor consumer. Yang pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, ke-8 SIDO, ke-9 WIM, dan terakhir Hoki. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup tertekan minus 1,46% ke harga 6.966. Transaksi masih seperti biasa ya, sekitaran 10-12 triliun. Ini di 12,19 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Yang perkiraan kemarin coba menguat ternyata ya nggak mampu ya. Karena hari ini nih sepertinya market lagi wait and see ya. Karena semalam Eropa Amerika ditutup di zona merah, turun dalam juga. Jadi hari ini ya terimbas ISG. Dan kalau nggak salah nanti malam itu ada pengumuman inflasi Amerika. Jadi itu yang menjadi market hari ini juga sepertinya wait and see. Nggak ada yang nampung juga ya. Coba turun ya nggak ada yang nampung nadah juga barang-barang big cap ya. Ya besok kemungkinan turun dulu ya. Apapun yang terjadi nanti malam infonya kemungkinan turun dulu dan indikasinya ya turun area 6.920 boleh turun sekitaran ya mungkin 0,5% 1%. Terus ada lawan ya 6880 tuh sepertinya ada perlawanan nantinya ya. Tapi ini dia sudah membentuk lower low dari minggu lalu ya. Jadi hati-hati dan minggu ini juga membentuk lower high. High-nya lebih rendah dari high sebelumnya. Jadi ya lihat besok lah. Kemungkinan sih ada pantulan di 6.900 ya. Terlalu dalam kalau dia sampai ke 6.800. Tapi ya sekarang itu pola-pola saham itu sama. Kelihatannya ya saham tuh konsolidasi di pucuk seperti ini ya. Ini kan area pucuk nih kan. Konsolidasi tiba-tiba dibanting turun. Nanti tarik lagi naik. Ya seperti itu ya. Kemungkinan ya harus ada pantulan lah di area 6.900 nih ya. 6.900 ya sekitar mungkin 1% dia koreksi terus ada rebound coba naik lagi. Jadi seperti itu, cuman hati-hati sudah jebol support konsolidasinya 7.000 itu harga psikologis juga jebol. Tapi ya besok lihat, besok kalau dia koreksi dulu dan tarik naik sampai 7.000 berarti rejection. Itu aja, lihat besok kuncinya untuk ISG. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama ada INDF yang ditutup terkoreksi 1,14% ke harga 6.475. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INDF ya masih berjuang nih, bertahan ya. Jadi karena ini rejection lagi, kemungkinan loh ya kalau besok market coba rebound, ke potensi besar INDF rebound. Ya semoga aja besok bisa tutup di atas 6.600, berarti dia harus naik 125 ya. 125 berarti ya sekitar hampir 2% kalau bisa naik itu bagus ya. Karena dia nih udah di atas EMA 200-nya ya, lagi rejection terus nih. Aman harusnya. MACD juga sudah mengarah ke atas mau bentuk golden cross walaupun mulai menungkik garis biru nih. Tapi lihat EMA 20-nya sudah sudut kemiringannya 45 derajat dan memotong garis EMA 60. Ini sedikit lagi kan mendekati EMA 200. Kalau dia nembus EMA 200 strong uptrend. INDF potensi tembus 6.800-nya. Jadi masih oke nggak? Harusnya masih oke nih untuk INDF. Kalaupun ternyata dibawa turun ya tinggal average down di area 6.000 ini sampai 6.200. Sabar-sabar aja. Mungkin nggak false break. Ya kalau misalnya dia false break, ya dia konsolidasi. Untuk turun lebih dalam sepertinya nggak. Konsolidasi aja. Dia maksimal tuh 6.000. Jadi kesempatan malah average down di harga bawah. Jadi pas dia mantul profitnya bisa lebih besar. Jadi seperti itu ya. Untuk INDF masih oke. Kelihatan hari ini juga koreksi volume kecil. Ya tinggal nunggu besok. Semoga bisa tutup di atas 6.600. Langsung saja ke saham selanjutnya ada ICBP yang ditutup di harga 9.725 terkoreksi 0,25%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Ini tapi asing net buy terus ya. Bahkan dari bulan Oktober pertengahan. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP ini sebenarnya masih bagus. Cuman ini kemungkinan masih konsol. Kecuali besok bisa tembus 9.800 atau langsung 10.000. Minggu depan arahnya ya 10.800 11.000. Tapi biasanya karakter saham yang saya lihat beberapa minggu ini ya, dari minggu kemarin itu apabila dia itu udah konsol di area pucuk ya, saya bilang ini area pucuk kan karena gagal menembus area 9.800, bisa tiba-tiba dibanting turun ya, seperti halnya hari ini AALI. Coba lihat AALI itu. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan dia itu konsol di atas kan, tiba-tiba hari ini dibanting turun ya. Tapi nggak masalah, AALI itu konsolidasi masih. Bisa dilihat chartnya ya. Jadi untuk ICBP ini hati-hati aja apabila konsol yang seperti ini tiba-tiba besok dibikin merah bisa aja ya. Cuman ya itu malah kesempatan beli yang belum punya. Kalau sekarang mending wait and see aja dulu, nunggu dia break 9.800 belinya atau tunggu di 9.400. Itu aja ya.
Karena minggu ini dia kalau gagal menembus 9.800, 9.900 tuh dia membentuk nih lower high. Tapi aman selama nggak jebol 9.400. Seperti itu untuk ICBP. MACD-nya sudah dead cross mengarah ke bawah, tapi nggak masalah karena MACD ini kan tergantung price action, tergantung candle. Kalau candlenya narik rebound ya balik arah. Jadi ini sinyal nggak terlalu berpengaruh menurut saya. MACD ini cuman pendukung. Ada sinyal nggak ya, dan ini kan sinyalnya kurang bagus, cuman harganya juga kurang bagus kan, kecuali nanti dia break MACD ke atas, nah itu sinyal bagus kalau dia tembus 9.800. Seperti itu untuk ICBP. Langsung saja ke saham kedua, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNPR yang ditutup di harga 4.560 menguat 0,44%. Langsung saja ke teknikal, secara teknikal UNPR juga masih konsolidasi. Langsung saja ke teknikalnya, secara teknikal UNPR juga masih konsolidasi, cuman ya belum aman. Kalau belum di atas 4.600, apakah bisa membeli di support misalnya 4.500? Kalau nggak yakin dia ke 4.400 ya boleh juga. Pokoknya stop loss kalau dia tutup di bawah EMA 200 berarti gagal uptrend untuk UNPR, seperti itu ya. Jadi kalau mau beli ya di 4.500, kalau bisa dapat di 4.400 ini lebih bagus. Cuman kalau UNPR ini ke 4.400 berarti dia minggu ini membentuk lower low. Jadi perlu hati-hati. Bisa jebol juga support EMA 200-nya. Ya memang 4.500 itu kan support semenjak Juli 2022. Itu selalu dipertahankan. Kalau mau bagus ya besok harus kembali ke atas 4.600. Tapi konfirmasi untuk turun lebih dalam pola dead cat bond itu 4.400. Kalau dia jebol itu potensi besar pola dead cat bond untuk UNPR. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada HMSP yang ditutup di harga 915 terkoreksi 1,61%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal HMSP kondisi seperti ini dia jebol juga EMA 60-nya. Menurut saya sih sekalian tunggu di bawah aja. 880 itu support kuatnya. Kalau mau beli ya di 900 sampai 880 ini ya. Kalau dia turun dari itu berarti pola dead cat bond juga. Dia berarti gagal menembus kembali uptrend ya. Jadi hati-hati juga. Kalaupun ada yang beli di harga 900, 920 itu kalau ke 880 paling 50 poin kan. Ya udah 5% cut loss saja daripada Bapak Ibu rugi waktu menunggu lama belum pasti naik, mending cut loss 5% 6% kan. Itu aja kuncinya HMSP. Karena candle hari ini turunan, kecuali besok rejection ya, dia balik arah. Cuman potensi besar sih arahnya ke bawah lagi karena ini kelihatan volume meningkat. Ya berarti ada peluang lanjut turun untuk MSP. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup di harga 22.025. Terkoreksi 2,54%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal GGRM sudah membentuk lower low, tapi masih di 22.000. Ya ini area kritis ya. Kalau nggak bisa hijau besok ya udah siap-siap 20.000 lagi lanjutan. Sempet rebound sebentar ya dari 22.000 ke 25.000, habis itu ya turun lagi pola dead cat bond. Ya gagal karena ya memang belum momentumnya, dan juga kalau nggak salah ada info gedung atau pabrik apa ya, gudang garam kebakaran. Jadi hati-hati nih besok kalau nggak hijau sangat berpeluang bisa ya minggu depan itu ke 20.000. Makin murah GGRM, makin murah. Cuman kita nggak tahu kapan naiknya. Seperti itu untuk GGRM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang hari ini cukup signifikan naiknya 5,48% ke harga 2.500. Kalau dia transaksi asing belum kelihatan. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Mayor yang hari ini break atau tutup di atas 2.500. Dan kondisi seperti ini apakah bisa lanjut naik? Kelihatan volume meningkat ya. Dan ya masih ada peluang naik, cuman kalau buy on breakout resikonya tinggi ya. Ini aja dulu naik tinggi ya, berapa persen nih? 13%, candlenya merubuh, besoknya malah open langsung gap down dan ditutup terkoreksi 3,49%. Bisa terjadi yang seperti itu ya. Jadi hindari untuk sekarang beli buy on breakout. Tadi juga ada beberapa beli buy on breakout, cuma naik 2-3 tick udah turun lagi kan, ya udah jual BP. Ada beberapa tadi. Dan tadi juga ada cut loss di Goto ya. Goto coba naik ternyata ambrol, cut loss dulu aja. Jadi seperti itu. Untuk Mayor masih bagus nih. Kalau yang punya ya tetap hold aja, apalagi harga bawah. Kalau bisa tembus 2.600 nanti minggu depan lanjut uptrend. Ini kalau dilihat ini belum kebuka sampai penuh ya. Nggak tahu nih ada gangguan apa. Tapi kalau ditarik tren dari semenjak Desember 2020, oh nih high-nya ya. Di 2018 ada high.
Dan kalau ditarik seperti ini 2600 itu baru mematahkan trend downtrend untuk mayor. Jadi seperti itu. Untuk mayor oke juga nih. Untuk mayor ya, cuman ya harga beli pucuk nih resikonya lebih tinggi. Itu aja kalau mau beli pas di 2300, 2400 nih ini ya. Seperti itu untuk mayor. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AISA yang ditutup di harga 174 terkoreksi 2,79%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AISA ya sama kan, lihat. Ini memang di area support yang jadi resisten. Cuman ya itu, karena dia gagal terus menembus EMA 20-nya, tiba-tiba dibanting. Ini kemana dia? Ke 160, 165 lagi. Jadi beli aja di bawah nanti. Ya pokoknya dia ini harus mempertahankan EMA 200-nya kalau mau uptrend. Cuman hati-hati, ini ada pola cup and handle terbalik. Ada pola dead cat bond, jebol 165, udah tinggalin aja. Mungkin nggak dia jebol 160. Kayaknya sih sampai 160 pun nggak. Bisa 164, 168 tuh udah naik lagi ya. Kalau memang dia mau uptrend. Itu aja kuncinya untuk AISA. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SIDO yang hari ini ditutup menguat 1,39% ke harga 740. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SIDO masih konsolidasi. Kemarin baru bagi dividen di tanggal 8 November, Rp14 ya. Ya lumayan 2%-an. Dan ini dia lagi kondisi sideways. Dan ini ada continuous pattern setelah dia break trend dan downtrend. Dia konsolidasi dulu ya. Support kuatnya 700, jangan jebol lagi. Dan kalau mau ya pola ini bisa terjadi. Ini bisa ya, tapi dia pelan-pelan turun dulu, bisa 700 nih support kuat, baru terus ke atas lagi dan break 750, 760, pola cup and handle, targetnya ya nutup gap ini minimal di 845, berarti naiknya 100 poin ya. Jadi seperti itu, tapi ini disclaimer on, ini saham lambat gerak yang nggak sabaran, yang nggak menarik saham seperti ini ya. Tapi kalau mau tektokan aja 1-2%, 3% ya bisa beli di support, naik mungkin 3 hari seminggu bisa jual di atas, seperti itu. Jadi seperti itu. Untuk SIDO, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIM yang hari ini ditutup terkoreksi 3,14% ke harga 770. Kalau dia transaksi asing belum dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ya udah WIM ini arahnya ke bawah karena dia sudah membentuk lower high dan lower low minggu ini. Jadi kemana 750, 700 itulah. Itu harus dijaga. Kalau dia membuat swing low-nya di area 700 sampai 725 itu nggak masalah. Malah kesempatan spec buy. EMA 20-nya sudah melengkung ke bawah, membentuk mangkok terbalik, tapi EMA 60-nya masih tegak nih, masih arahnya mencoba naik ke atas. Jadi kalau dia mantul nanti di 725, 700 nih ya udah pelan-pelan ini swing low dan dia naik lagi. Seperti itu. Untuk WIM, langsung saja ke saham terakhir. Ada Hoki yang ditutup terkoreksi 0,78% ke harga 126. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Hoki belum kemana-mana juga ya. Masih konsolidasi, risknya juga kecil ya. Kalau sabar bisa nih. MACD-nya menyempit, sudah hampir golden cross ya. Kalau tadi tembus 128 bisa golden cross MACD-nya dan ada peluang lanjut. Targetnya masih sama EMA 200-nya kalau rebound. Dan risknya juga kecil nih. Stop loss di bawah 124 di 123, stop loss-nya jadi 3% stop loss-nya kalau minat. Target profit minimal ya bisa juga ke 130 itu. Sama kan risk reward 1:1 atau tarik langsung 140. 1 banding hampir 3-4. Seperti itu ya. Jadi seperti itu aja untuk Hoki dan saham-saham consumer. Kalau penglihatan saya mungkin ada yang mencoba untuk technical rebound besok. Tapi ini disclaimer on. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.